Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ludia Ramawati dengan NIM 2015201181, Prodi BKI Fakultas Dakwah UIN SMH Banten. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengantar Psikologi, dosen Ibu Raudah Zaimah Dailimut MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori psikologi Gestalt. Gestalt merupakan istilah psikologis yang berarti kesatuan yang utuh. Teori Gestalt menjelaskan proses penyatuan dan pengorganisasian komponen-komponen yang berbeda sehingga membentuk visual atau pola yang memiliki unsur kemiripan dan menjadi kesatuan. Gestalt diciptakan oleh Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai tahun 1943 dan dipopulerkan oleh Kurt Koffka pada tahun 1886 sampai tahun 1941 dan Wolfgang Kohler pada tahun 1887 sampai tahun 1967. Prinsip-prinsip Gestalt. Yang pertama ada continuation. Mata manusia akan mengikuti jalur garis dan kurva desain dan lebih suka melihat aliran elemen visual yang berkelanjutan daripada objek yang terpisah. Coba perhatikan tipografi bentuk G ini. Dilihat tipografi bentuk gambar mangga di sana, itu kan terpisah dari tipografi. Tapi kan kita mempersepsikan itu sebagai satu hal yang menyambung karena ada flow-nya, karena ada arusnya, maka kita ini bukan sebagai tipografi dan komponen mangga, tapi sebagai satu kesatuan huruf G. Selanjutnya ada closure. Nah, closure itu tuh membuat persepsi otak kita itu membuat persepsi pikiran kita itu mengisi tempat yang kosong, seperti kita melihat tipografi E. Ini enggak melihat adanya garis vertikal kan seharusnya di sini E itu kan ada garis vertikal, tapi kita tidak melihatnya. Tapi kita dapat mempersepsikan secara langsung bahwa ini tipografi huruf E. Selanjutnya, yang ketiga, similarity. Kita akan mempersepsikan bahwa dua atau lebih komponen, jika komponennya sama atau jika komponen yang mirip, maka ia adalah satu kesatuan seperti huruf S dan huruf T ini, karena warnanya sama, karena similar, karena mirip. Kita mempersepsikan dia sebagai satu komponen, satu kesatuan. Selanjutnya ada proximity. Proximity mempersepsikan komponen-komponen satu kesatuan. Proximity mempersepsikan komponen-komponen karena berdekatan, maka ia adalah satu kesatuan. Jika kita perhatikan tipografi T, ini terdiri dari beberapa persegi, tapi karena perseginya saling berdekatan, kita dapat mempersepsikan dia sebagai satu kesatuan huruf T, bukan sebagai persegi-persegi yang banyak, bukan sebagai persegi 6. Selanjutnya, simetri. Simetri mempersepsikan suatu hal yang simetris sebagai suatu kesatuan. Contohnya seperti A ini, simetris kanan dan simetris kiri. Contohnya seperti sayap. Misalnya sayap kupu-kupu, kita enggak akan mempersepsikan dia sebagai sayap kupu-kupu kiri dan sayap kupu-kupu kanan. Kita akan mempersepsikan dia sebagai suatu kesatuan sayap kupu-kupu. Selanjutnya, figure and groove mempersepsikan ketika kita berfokus pada figurnya, kita akan memiliki persepsi berbeda. Persepsi tertentu ketika kita berfokus pada groundnya atau latarnya, kita akan mempersepsikan hal yang berbeda walaupun masih satu gambar yang sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.